Shalom buat saudara-saudaraku semua. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih dapat hidup, bernapas, dan bergerak. Kita sehat, kita dipelihara Tuhan, kita ditolong Tuhan, kita dilindungi Tuhan. Itu membuktikan Tuhan menyertai kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menolong kita. Oleh karenanya saudara-saudara jangan takut dalam menghadapi situasi apapun juga. Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Karena ada Tuhan di dalam roh kita, saudara-saudara. Haleluya. Biarlah kita juga tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, kita senantiasa mengikuti aturan pemerintah, yaitu menerapkan protokol kesehatan. Haleluya, haleluya. Hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema tanggung jawab orang yang sudah lahir baru. Tanggung jawab orang yang sudah lahir baru. Saya percaya saudara-saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Kita adalah orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita sudah dibaptis ya untuk menjadi anak-anak Allah. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan Alkitab kita ya, dan kita akan membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Haleluya, haleluya. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Ya, saya akan membacakan buat saudara semua. Demikianlah firman Tuhan. Di sana perikopnya mengenai Yesus Kristus, batu penjuru. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali, yaitu orang-orang yang sudah lahir baru oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lahir baru itu mengungkapkan perubahan dari keadaan alami yang berdosa kepada kehidupan orang Kristen yang rohani. Itu berarti saudara-saudara, kita sudah mati bagi dosa dan dilahirkan kembali dalam kebenaran. Saya percaya saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah orang-orang yang sudah dibaptis ya, di mana kita telah dikubur bersama-sama dalam kematian Tuhan Yesus dan bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mati bagi dosa dan hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita orang yang sudah lahir baru, kita memiliki tanggung jawab, saudara-saudara, ya.
Dan pada hari ini kita sama-sama mau belajar apa tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah lahir baru. Itulah sebabnya saudara-saudara, tema khotbah yang saya sampaikan berjudul tanggung jawab orang yang sudah lahir baru. Dan kita pada hari ini saudara-saudara mau memahami apa tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah lahir baru. Yang pertama, saudara-saudara, tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah lahir baru, yaitu bertumbuh dewasa. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ketiga, saudara-saudara, firman Tuhan berkata begini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Garis bawahi saudara, kata kamu bertumbuh. Ya, di dalam ayat yang kedua itu saudara. Tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah lahir baru saudara-saudara adalah bertumbuh. Jangan menjadi bayi rohani terus, ya, yang seringkali ngambek, ya, yang seringkali nangis, ya, yang seringkali ya berbuat yang tidak baik, ya, mengeluh dan sebagainya, saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, sebagai orang-orang yang sudah lahir baru, kita harus bertumbuh dewasa. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana agar kita bisa bertumbuh? Ya, saya percaya kita semua ingin bertumbuh. Amin. Kita nggak mau jadi bayi rohani terus. Kita nggak mau jadi anak-anak terus. Tapi kita mau menjadi dewasa di dalam Tuhan. Oleh karenanya kita harus tahu bagaimana agar kita bisa bertumbuh, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita mau bertumbuh, kita harus meninggalkan dosa. Ya, katakan bersama-sama dengan saya, meninggalkan dosa. Haleluya, haleluya. Alkitab dengan jelas, saudara-saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-1, di sana firman Tuhan berkata, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi kalau saudara mau bertumbuh dewasa, saudara harus meninggalkan dosa. Buang itu, ya, segala kejahatan, ya. Segala kejahatan macam apapun kita buang, ya. Dan buang juga segala tipu muslihat, ya. Jangan ada dusta di antara kita, ya. Tipu muslihat itu buang jauh-jauh, ya. Nggak pakai tipu-tipu, ya. Tapi kita memiliki integritas, ya, berkata ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. No tipu-tipu, orsinil, asli, murni, seperti yang Tuhan kehendak. Dan kita juga saudara-saudara harus membuang segala macam kemunafikan. Jangan munafik, ya, di depan orang senyum-senyum, baik-baik, oke, tapi di belakangnya, ya, oh dia tuh begini, ya, dia itu orangnya nggak begini, nggak baik, ya, suka gosip, suka gini-gini dan sebagainya. Ya.
Tapi kalau ketemu sama orangnya, bagaimana? Baik, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau di belakangnya, ngomongin. Ya, di belakangnya, ya. Nah, kita nggak boleh begitu, saudara ya. Senyum di depan, senyum juga di belakang. Jangan jangan munafik. Ya. Katakan ya di atas ya dan tidak di atas ya. Karena lebih dari itu adalah dosa. Ya. Kita jangan munafik ya. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita saudara-saudara supaya kita meninggalkan dosa, yaitu membuang kedengkian. Jangan dengki sama orang lain. Ya. Kalau orang lain punya TV besar, punya mobil besar, punya rumah bagus, kita nggak usah dengki. Ya. Oh, puji Tuhan. Ya. Kalau saudaraku, kalau tetanggaku, kalau temanku, rumahnya besar. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ya. Punya TV yang lebih bagus dari kita. Oh, puji Tuhan. Ya. Punya istri yang lebih langsing. Puji Tuhan. Ya. Nggak usah dengki. Ya. Jangan. Dia kok istrinya langsing? Ya. Saya kok langsung? Ya. Oh, dia kok rumahnya gede. Rumah saya kok kecil kayak kandang ayam. Ya, nggak usah ya, nggak usah dengki. Ya. Bersukacita senantiasa karena hidup itu ada masanya. Ya, saya percaya kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan menghendaki, Tuhan bisa mengubah kehidupan kita. Oleh karenanya jangan dengki, ya tetap bersukacita, bersyukur dengan apa yang orang lain miliki. Dan meninggalkan dosa juga saudara-saudara berarti juga kita jangan fitnah, ya. Dia mah begitu, ya, begini, fitnah, ya, membicarakan hal yang sebetulnya nggak terjadi, difitnah, ya. Kita nggak boleh saudara ya, kita tidak boleh melakukan fitnah kepada siapapun juga. Agar kita bisa bertumbuh, kita harus meninggalkan dosa. Kita harus membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kalau sudah dibuang, jangan diambil kembali. Tinggalkan itu sampah. Ya. Jangan diambil kembali, jangan dipegang lagi. Lalu yang kedua, saudara-saudara, agar kita bisa bertumbuh, kita harus menyukai firman Tuhan. Kita harus jadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ya. Sebagaimana dituliskan dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Ya. Di sana firman Tuhan dengan jelas mengatakan, saudara-saudara, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Nah, kalau saudara mau bertumbuh, saudara harus menyukai firman Tuhan. Ya. Kita menyukai firman Tuhan sama seperti bayi yang baru lahir, ya, yang selalu ingin akan air susu. Nah, ibu-ibu pasti tahu nih ya, mama-mama pasti tahu nih, ya, bagaimana anak bayi itu kalau dia pengen minum susu, ya, nggak peduli, ya, apakah itu pagi,
apakah itu siang, apakah itu sore, apakah itu malam, kapan saja, di mana saja. Kalau dia lapar, dia pasti minum susu, ya, ASI, ya, air susu ibu. Anak kecil itu suka air susu, ya, dari ibunya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, sebagai anak-anak rohani, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah lahir baru, saudara-saudara. Kalau kita mau bertumbuh, saudara-saudara, kita harus menyukai firman Tuhan. Menyukai firman Tuhan sama seperti bayi yang baru lahir, ya, pengennya nyusu terus, ya. Kita juga harus suka firman Tuhan, ya. Kapan saja, di mana saja, kita harus menyukai firman Tuhan. Kita harus haus akan firman Tuhan. Kita harus lapar akan firman Tuhan. Karena orang yang haus, pasti dia minum. Orang yang lapar, pasti dia akan makan. Mari saudara-saudara, kita bertumbuh dewasa. Ya. Kita bertumbuh dewasa dengan meninggalkan dosa. Dengan menyukai firman Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, kita semua punya Alkitab. Ya. Jangan Alkitab ini cuma disimpan di lemari. Ya. Jangan Alkitab ini hanya penghias di rumah kita. Tanda bahwa kita adalah orang Kristen. Tapi firman Tuhan harus dibaca, saudara, ya. Harus direnungkan supaya saudara bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Saudara mau bertumbuh dewasa? Haleluya, haleluya. Saya mau bertumbuh dewasa. Ya. Saudara juga pasti mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Karena orang yang dewasa, orang yang sudah dewasa, itu yang akan mendapatkan warisan. Ya. Itu yang akan diberikan warisan oleh orang tuanya. Ya, kita menjadi dewasa rohani, ya, supaya kita juga layak untuk menerima warisan surgawi dari Bapa kita yang di surga. Lalu tanggung jawab yang kedua, saudara-saudara, sebagai orang yang sudah lahir baru, yaitu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kalau yang pertama, saudara-saudara, tanggung jawab orang yang sudah dilahirkan kembali adalah bertumbuh dewasa. Lalu yang kedua ini, saudara-saudara, tanggung jawabnya adalah bersekutu dengan Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat yang keempat berkata, saudara-saudara, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Garis bawahi kata dan datanglah kepada. Kita orang-orang yang sudah lahir baru, saudara-saudara, memiliki tanggung jawab untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Bersekutu artinya datang kepada Yesus. Bersekutu artinya intim dengan Tuhan Yesus. Bersekutu artinya melekat dengan Yesus. Sama seperti ranting menempel dengan pokok anggur. Kita harus menempel dengan Yesus. Seperti ranting menempel pada pokok anggur yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus bersekutu dengan Tuhan Yesus? Kita bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, agar kita dapat hidup
bertumbuh dan berbuah. Tuhan memilih kita semua, saudara-saudara, menjadi orang percaya, menjadi orang yang sudah lahir baru, supaya kita hidup, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata, saudara-saudara, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita harus melekat dengan Tuhan Yesus. Kita harus intim dengan Tuhan Yesus. Supaya saudara dan saya, kita bisa hidup, bertumbuh, dan berbuah. Ranting, saudara-saudara, kalau dia terpisah dari pokoknya, maka ranting itu tidak bisa berbuah. Ranting itu akan menjadi kering. Dan kalau kering, saudara-saudara, maka ranting itu akan dipotong dan dilempar ke dalam api, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita yang sudah dilahirkan kembali, kita yang sudah lahir baru, saudara-saudara, kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, melekat, ya, intim, ya, bersatu dengan Yesus, seperti ranting dengan pokok anggur yang benar. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Karena saudara tidak akan berbuah, saudara tidak akan berguna, saudara tidak akan bermanfaat, saudara tidak bermakna kalau saudara tidak menempel kepada Yesus. Kalau saudara tidak intim dengan Yesus. Tapi kalau kita bersekutu, kita intim, kita melekat, kita bisa menjadi orang-orang yang bermakna, berguna, bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, ya. Apalagi pada masa sekarang ini, di mana orang-orang menjadi takut karena pandemi COVID-19 yang sudah banyak memakan korban. Banyak orang yang dirawat di rumah sakit. Banyak orang yang sudah meninggal. Biarlah saudara-saudara, kita intim dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong dan melindungi kita. Di tengah badai, nyata kuasanya, perlindungannya, penjagaannya sempurna di dalam kehidupan kita. Yuk, kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita makin intim, makin melekat, ya, sehingga kita memiliki perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menguasai kehidupan kita dan ada di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah lahir baru? Yang ketiga, saudara-saudara, kita memiliki tanggung jawab berguna dalam pelayanan. 1 Petrus 2 ayat yang kelima berkata begini, saudara-saudara. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita bertanggung jawab, saudara-saudara, supaya kita berguna dalam pelayanan, ya, untuk pembangunan suatu rumah rohani.
Saya percaya saudara-saudara, kita semua diberikan talenta. Ada yang bisa nyanyi, ya. Ada yang bisa main musik, ada yang bisa melakukan hal-hal yang istimewa, baik. Saya percaya saudara-saudara, kita semua pasti diberikan talenta, ya. Ada yang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, tapi yang jelas kita dipercayakan talenta. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita gunakan talenta kita. Kalau saudara bisa menyanyi, menyanyilah untuk Tuhan. Kalau saudara bisa main musik, main musiklah untuk Tuhan. Kalau saudara bisa berdoa, berdoalah untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saudara memiliki hal-hal yang lain yang saudara bisa persembahkan kepada Tuhan, yang bisa saudara pergunakan untuk pembangunan rumah rohani, baik, kita manfaatkan semua itu, saudara. Mari kita menjadi orang yang berguna dalam pelayanan. Ya. Kalau bisa khotbah, ya berkhotbah, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan simpan talentamu di dalam tanah. Jangan simpan talentamu di bawah kasur. Ya, pergunakan talentamu. Ya, supaya saudara menjadi orang-orang yang berguna dalam pelayanan. Supaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan di dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini itu mengajar kita, mendidik kita, dan menolong kita supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus bertumbuh dewasa, kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, kita berguna dalam pelayanan, sebagai tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Sebagai orang-orang yang sudah lahir baru. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan kita mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan perjamuan kudus. Haleluya, kita siapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan. Ya, kita letakkan di dekat kita dan sama-sama kita mau makan sehidangan dengan Tuhan. Kita akan makan roti yang melambangkan akan tubuh Tuhan Yesus dan minum anggur yang melambangkan akan darah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa, kita bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa, buat penyertaannya yang sempurna, buat pemeliharaannya yang selalu menyertai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan sudah menolong kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami telah dipilih, kami telah diselamatkan, kami sudah dilahirkan kembali, kami sudah lahir baru. Biarlah kami juga mempergunakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Dan pada hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami juga diperkenankan oleh Tuhan untuk melaksanakan perjamuan kudus. Kami akan makan roti yang melambangkan akan tubuh Tuhan Yesus, dan minum anggur yang melambangkan akan darah Tuhan Yesus. Dan kami persilahkan Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, kuasa-Mu sendiri yang memberkati, yang menyertai di dalam pelayanan perjamuan kudus ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami melaksanakan perjamuan kudus, kami diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan akan kasih Tuhan yang luar biasa, yang mau berkorban, rela mati di atas kayu salib buat menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melaksanakan perjamuan kudus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami alaskan doa kami. Amin.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara kita mengangkat tangan dengan roti di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti bersama-sama. Dan ingat kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara kita mengangkat tangan dengan anggur di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita minum anggur bersama-sama. Dan ingat kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.